Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Dela Heriani dari kelas T21AI1 dengan NIM 312110182. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai proyek UAS mata kuliah kecerdasan buatan. Di sini saya akan membahas mengenai latar belakang, tujuan proyek, konsep sistem, dan yang terakhir, kesimpulan. Bagian pertama adalah latar belakang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Petani sering menghadapi tantangan dalam memilih tanaman yang tepat untuk ditanam di lahan mereka. Berbagai faktor lingkungan seperti pH tanah, kelembaban, suhu, dan pola cuaca memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan panen. Ketidaktahuan atau kesalahan dalam memilih tanaman yang sesuai dapat menyebabkan hasil panen yang tidak optimal, yang pada akhirnya merugikan petani. Selanjutnya adalah tujuan proyek. Tujuannya adalah yang pertama untuk membantu petani menentukan tanaman terbaik berdasarkan kondisi lingkungan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi pertanian melalui rekomendasi berbasis kecerdasan buatan. Dan yang terakhir, mengoptimalkan penggunaan lahan untuk hasil panen yang maksimal dan pengelolaan sumber daya yang bijaksana. Selanjutnya adalah konsep sistem. Yang pertama, komponen. Robot dilengkapi dengan sensor untuk mengukur parameter lingkungan seperti pH tanah, kelembaban, cuaca, dan juga suhu. Sebelumnya sudah dijelaskan mengenai komponen sensornya, dan selanjutnya adalah penerapan kecerdasan buatannya, yang terdiri dari beberapa algoritma. Yang pertama ada algoritma ANN, digunakan untuk mempelajari pola data lingkungan dan memberikan rekomendasi tanaman yang cocok berdasarkan data historis dan kondisi saat ini. Kemudian yang kedua adalah algoritma naive Bayes. Algoritma ini mengelompokkan tanaman berdasarkan kategori seperti kebutuhan air, toleransi suhu, dan juga jenis tanah. Selanjutnya adalah logika fuzzy. Logika ini digunakan untuk memberikan rekomendasi yang fleksibel berdasarkan kondisi batas parameter lingkungan. Kemudian yang terakhir adalah algoritma genetika. Algoritma ini digunakan untuk menggunakan tata letak tanaman yang paling efisien untuk memaksimalkan hasil panen. Selanjutnya adalah alur kerja sistem. Yang pertama adalah proses input data. Nah, data yang diinputkan berupa data kelembaban, suhu, cuaca, dan juga jenis pH tanah. Kemudian dari data yang sudah dikumpulkan tadi akan diolah di proses pengolahan data. Dari proses pengolahan data, data tersebut akan diproses menjadi 3 bagian. Proses yang pertama ini analisis pola dengan ANN, kemudian klasifikasi dengan naive Bayes, lalu manajemen ketidakpastian dengan logika fuzzy. Dari 3 proses tersebut akan menghasilkan output rekomendasi tanaman dari data yang telah diinputkan tadi. Dan yang proses yang terakhir adalah optimasi pola tanam. Selanjutnya adalah tahap pemrosesan data lingkungan menggunakan algoritma ANN. Di tabel ini ada tahap pemrosesan data, penjelasannya, dan juga implementasinya. Untuk tahap yang pertama adalah input data lingkungan.
Data lingkungan seperti suhu, kelembaban, pH tanah, dan juga pola cuaca dikumpulkan menggunakan sensor. Contoh implementasinya adalah suhu 35 derajat dengan kelembaban 40%, dengan pH tanah 6,8, dengan cuaca yang cerah. Kemudian tahap yang selanjutnya adalah praproses data. Data diubah menjadi format numerik dan dinormalisasi agar sesuai dengan input model ANN. Kemudian tahap selanjutnya adalah pelatihan model ANN. ANN dilatih dengan data historis yang mencakup kondisi lingkungan dan tanaman yang cocok. Tahap yang selanjutnya adalah analisis pola lingkungan. Model ANN mengidentifikasi pola data untuk menentukan kecocokan tanaman berdasarkan kondisi input. Dan tahap yang terakhir adalah rekomendasi tanaman. Model memberikan hasil berupa tanaman yang paling cocok berdasarkan analisis pola. Selanjutnya adalah klasifikasi tanaman menggunakan naive Bayes. Di tabel ini terdapat parameter, kriteria klasifikasi, kategori, dan juga contoh tanaman. Parameternya terbagi menjadi kebutuhan air, toleransi suhu, dan juga jenis tanah. Untuk parameter kebutuhan air terbagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu tinggi, sedang, dan juga rendah. Untuk klasifikasi tinggi, yaitu lebih dari 80%, masuk ke dalam kategori sangat cocok, dengan contoh tanaman padi dan kangkung. Untuk klasifikasi sedang, memiliki kategori cukup cocok, dengan contoh tanaman jagung dan tomat. Untuk klasifikasi yang rendah, memiliki kategori tidak cocok, dengan contoh tanamannya adalah kaktus dan juga sorghum. Untuk parameter yang kedua adalah toleransi suhu. Kriteria klasifikasinya juga terbagi menjadi 3, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Untuk klasifikasi yang tinggi atau lebih dari 35 derajat Celcius memiliki kategori yang sangat cocok, yaitu contoh tanaman, sorghum, dan juga gandum. Untuk klasifikasi sedang memiliki kategori cukup cocok, dengan contoh tanaman, jagung, dan kedelai. Untuk klasifikasi yang rendah atau di bawah 20 derajat Celcius memiliki kategori tidak cocok. Contoh tanamannya adalah stroberi dan selada. Dan parameter yang terakhir adalah jenis tanah, yang terbagi menjadi 3 kriteria klasifikasi yang terdiri dari pH netral, pH sedikit asam basa, pH sangat asam atau basa. Untuk pH yang netral memiliki kategori sangat cocok, dengan contoh tanaman, sayuran hijau, dan juga kacang-kacangan. Untuk pH sedikit asam atau basa memiliki kategori cukup cocok, dengan contoh tanaman ubi jalar dan juga tomat. Untuk pH sangat asam atau basa memiliki kategori yang tidak cocok, dengan contoh tanaman umum lainnya kecuali tanaman toleran seperti beberapa jenis anggur. Kesimpulan dari proyek ini adalah sistem ini mampu meningkatkan efisiensi waktu dan biaya melalui kombinasi tanaman otomatis yang mengurangi kebutuhan eksperimen manual. Selain itu, hasil panen dapat meningkat secara signifikan dengan memilih tanaman yang sesuai dengan kondisi lingkungan, sekaligus mengurangi risiko gagal panen. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.